Masih siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama asy-syifa wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka bimaliha wa nafsiha. Rawahu An-Nasa'i wa ghairihi bisanadin sahih. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang hormati para rekan-rekan penyuluh PAI Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami cintai dan banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Kami ucapkan datang kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, ya insya Allah akan hadir depan kita dan mungkin sedikit nanti akan menyampaikan informasi, ya, beberapa informasi dari beliau yang kita simak. Salam semoga tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para akang-akang, teteh-teteh yang berbahagia. Tujuan kesini adalah untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan rumah tangga atau bimbingan perkawinan, ya. Artinya bahwa dari pihak KUA memberikan satu bimbingan kepada calon pengantin sebagai modal untuk menjalankan pernikahan dan rumah tangga, di mana ini pernikahan dan rumah tangga betul-betul harus memiliki satu persiapan yang matang, baik secara fisik ataupun mental. Artinya mental fisik, ya, secara fisiknya sudah tahu, ya, jelas. Secara mentalnya ada satu, mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang sudah berpengalaman, baik secara mengalami secara pribadi atau secara keilmuan. Itu harus betul-betul disimak dan direnungkan untuk dijalankan nanti, ya. Yaitu bahwa pernikahan itu memiliki satu dasar undang-undang, memiliki satu dasar pedoman. Satu, berpedoman kepada undang-undang negara. Undang-undang negara di sini diantaranya mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengatur tentang perkawinan, diantaranya usia perkawinan, ya, dan baru dibolehkan undang-undang yaitu usia 19 tahun. Sudah cukup semuanya? Yang belum cukup ngacung, terus pulang lagi. Kok pulang lagi, Neng? Kata bapaknya. Nggak jadi Pak nikahnya. Cukup nikah Pak, umurnya umurnya
19 tahun. Nah, 19 tahun itu sudah jaraknya jauh jaraknya antara usia balik dengan usia pernikahan. Dan sebetulnya usia dalam syariat mah sudah boleh. Dalam syariat Islam itu sudah boleh ketika dia sudah masuk ke akil balik. Tapi secara kematangan psikologinya itu belum bisa menghadapi pernikahan dalam rumah tangga. Itu ya. Kemudian yang kedua, bahwa pernikahan itu memiliki suatu aturan yang namanya aturan syariat agama. Dan kedua-duanya tidak saling bertentangan, antara aturan negara dan aturan syariat agama atau aturan negara itu tidak bertentangan atau itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan antara syariat agama dengan undang-undang negara. Itu jadi syariat agama kembali kepada arti daripada atau definisi daripada nikah. Nikah itu apa sih? Nah, langsung aja kita karena waktu mepet ya. Nikah itu adalah secara syar'inya al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, yaitu definisi itu kami ambil dari kitab fikih bernama Kifayatul Akhyar, ya. Kitabnya bernama Kitab Kifayatul Akhyar, kami ambil dari situ. Nah, di situ memiliki satu pengertian yang luas. Al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, yaitu syarat yang suatu akad yang masyhur di dalamnya meliputi syarat dan rukun, ya. Apa syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam, ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan beragama Islam, tidak masalah. Kemudian Islamnya, nah itu untuk menyempurnakan pernikahan dan rumah tangga itu Islamnya harus betul-betul Islam, bukan Islam hanya tercatat di apa yang suka dikantongin KTP, jangan kayak gitu, ya. Demi untuk jangan mengorbankan diri kita menikah tapi pernikahannya nggak sempurna, karena yang sholatnya masih bolong-bolong tutupin, yang 5 waktu masih bolong-bolong, yang masih malas-malasan berubah karena kedepannya kita akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, kemudian cita-cita punya anak soleha, ya. Kita akan membentuk anak soleha. Ya, karena kalau untuk membentuk anak soleha semuanya harus diawali dari siapa dulu? Apa dari anak, apa dari kita orang tuanya? Siapa dulu yang memulai, anak apa dari kita? Dari kita orang tua. Benahi diri kita dulu, baru kita akan membentuk anak soleh. Anak soleh sangat menguntungkan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang tuanya ataupun kepada masyarakat. Sangat didambakan, ya. Anak soleh itu sangat didambakan oleh semua orang. Kebalikannya, ketika tidak terbentuk anak soleh-soleha karena orang tua yang mengabaikan pendidikan agama, pendidikan akhlak, semuanya yang terjadi pada anak akan kembali kepada orang tua. Anak banyak kasus di masyarakat, banyak dicari polisi. Yang ketemuan siapa? Anak apa orang tua? Orang tua. Mana nggak punya duit, mana kerjaan lagi habis dipecat, malah lagi sakit. Wah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita berawal dari diri kita, benahi diri kita, terutama sholat yang 5 waktu. Insya Allah dari modal sholat 5 waktu, kemudian mengamalkan kewajiban kita, insya Allah semuanya akan mengikuti kebaikan. Siapa ini yang mau nikah nih? Siapa? Oh, saya mau kerja di bengkel belum kota. Enggak. Waktunya zuhur kan dari pagi sampai zuhur kan lama. Itu dan kerja itu harus butuh istirahat. Ada yang namanya istirahat. Kita bersih-bersih, sholat udah selesai. Sholat itu nggak lama. Sholat ada nggak 5 jam? Agak ada.
Paling berapa menit? Hah? 5 menit itu paling cepat ya, nggak lama ya. Kita bayangkan ketika itu tadi kita tidak berhasil mendidik anak soleh-solehah, efeknya, akibatnya akan kembali pada diri kita. Jangan menyusahkan diri kita dari awal. Sama juga sama kita menanamkan suatu hal yang tidak baik pada anak, atau membiarkan pun itu menanamkan tidak baik, sehingga anak tidak bentuk anak soleh. Itu jadi siapa dari diri kita ya, baik laki-laki atau perempuan. Tadi sudah dijabarkan tentang ya bagaimana menjadi pengantin ya, laki-laki atau perempuan, terutama perempuan ya, untuk tidak meninggalkan sholat dalam dan bagaimanapun ya. Itu yang laki-laki nih ya. Kemudian saya membacanya belum bisa, belajar lagi. Yang dulu kita pernah ngaji, mau guru siapa gitu, kita cariin lagi orangnya, sekalian kita minta doanya, minta berkahnya ya. Dulu pernah ada orang yang pernah ngajarin kita, temuin lagi, minta berkahnya, minta doanya, sekalian yang soal. Nah, tanggal sekian saya mau nikah, mau doanya, dan ajarin saya ngaji lagi supaya saya bisa sholat yang benar, ngaji yang benar, menjalankan syariat agama, fikih-fikih yang benar, ngaji lagi. Ya di rumah misalkan majelis taklim banyak, lingkungan rumah banyak kan, rumah majelis taklim, ibu-ibu gabung ke rumah wayahnya ya, wayahnya gabung. Jangan menggengsi, saya masih muda kok gabung sama nini misalnya ya, nggak usah gengsi. Yang penting kita hari itu dapat ilmu, utamakan ilmu ya. Masa bodoh orang mau ngomong apa kayak, penting saya dapat ilmu untuk saya amalkan, untuk saya, diri saya, dan ya untuk anak-anak saya, terus saya, supaya kedepannya menjadi baik, untuk diri saya, terlebih untuk anak-anak saya, kayak gitu ya. Laki-laki juga sama, majelis taklim gabung ke rumah ya, ada di rumah majelis taklim, apapun yang disampaikan dengerin situ, kita tulis, kita catat, syukur-syukur bisa dipakai hari itu, ataupun tidak, kalau tidak kita gunakan, nanti kita gunakan di waktu-waktu yang lain itu ya. Tuh Islam ya, syarat 3 diantaranya beragama Islam. Islamnya harus betul-betul kita benar-benar berusaha untuk menyempurnakan keislaman kita. Jangan cuma Islam yang ada tertulis di KTP. Kemudian balik, syarat nikah balik itu adalah batasnya adalah menstruasi bagi perempuan, laki-laki adalah mimpi bas. Itu adalah batasan balik, berarti di situ sudah balik. Itu. Kemudian perempuan juga kewajibannya adalah yang sudah balik, teman-teman ya. Yang sudah balik kewajibannya adalah menutup aurat. Bagi perempuan batasan auratnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan tuh ya, itu harus ditutup semuanya, wajib hukumnya, baik terlebih di dalam sholat. Di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Laki-laki batasan auratnya ada yang tahu? Batasan aurat laki-laki berarti ketahuan nih, nggak pernah ngaji berarti. Ini hukum agama. Batasan aurat aja laki-laki nggak tahu. Batasan aurat laki-laki itu di bawah lutut dan di atas dalam keadaan darurat sholat seperti itu, pakai anduk doang, Allah Akbar, sah hukumnya. Tapi tidak kalau perempuan harus tertutup semuanya. Wah, itu laki-laki ya. Tuh. Kalau kemana-mana, ke pasar, sekarang udah tahu hukumnya. Jangan pakai celana pendek, haram hukumnya. Kok bisa haram sih? Kan gak ada yang nafsu sama saya. Bukan hukum masalah nafsu atau enggak, baik laki-laki atau perempuan, kan gak ada yang suka sama saya. Bukan masalah suka atau tidak suka, itu adalah hukum. Nah ini harus tahu. Masih banyak lagi hukum yang harus disampaikan, waktu terbatas. Sekarang silakan cari lagi di rumah ya, demi untuk mempersiapkan pernikahan
yang sempur nama saya ya sambil jalan aja, sambil jalan rajin ngaji ya. Gabung karma siap nih, gabung sama ibu-ibu siap ya. Ini calon ibu nih, calon bapak, calon aki-aki, calon ya siap ya, siap. Nah, udah siap lah. Nanti konsekuensinya akan dirasakan nanti. Konsekuensi baik atau konsekuensi buruknya akan dirasakan nanti. Nggak terasa dari sekarang. Makanya harus diupayakan dari sekarang. Itu aja mungkin singkat saja yang kami sampaikan. Ada yang disampaikan oleh Bapak kepada Bapak. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini sampai sore ya. Siap. Jam 12 kurang, insya Allah sudah kita bukan meninggalkan dunia ini, meninggalkan majlis ini karena akan dipergunakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ustadz Jalaluddin MPDI atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya harusnya tadi di awal untuk membuka, nanti calon-calon suami akan paham tuh. Ada bagiannya kita ngebuka, ada bagiannya kita menutup. Sekarang saya bagiannya menutup. Karena tadi ada tamu dari pemerintah atau dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor, sehingga saya baru bisa bertemu dengan teman-teman bagiannya penutupan. Mohon dibukakan pintu maaf oleh teman-teman semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di tengah kesibukannya yang kuliah, yang bekerja, yang usaha, maupun yang rebahan. Insya Allah bekerja lah ya. Tapi masih mau mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya singkat saja poinnya. Tadi pencocokan data ulang, pastikan nanti teman-teman namanya semua sesuai dengan KTP, kartu keluarga, ijazah akte kelahiran dan buku nikahnya. Satu huruf atau satu angka pun akan jadi pertanyaan di kemudian hari. Bagaimana caranya? Nikah misalkan hari Minggu, langsung resepsi, gak sempet buka buku nikah. Senin paginya boleh dicek. Kalau ternyata ada perbedaan, Senin insya Allah buka. Kalau nggak tanggal merah mau buka, buru-buru main ke KUA. Karena kalau sudah prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ketahuan ada perbedaan, akan ada persyaratan tambahan lagi untuk mengubah isi dalam buku nikah tersebut. Apa itu? Pengantar dari RT, RW, kelurahan, amin-amin sampai ke sidang pengadilan negeri mah, nauzubillah. Nah, makanya kalau nanti ada perbedaan, salah ketik atau ada lebih angka atau huruf, segera main silaturahmi ke KUA Babakan Madang. Itu terkait pendataan ulang. Juga selanjutnya alhamdulillah kami di akhir tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober, sudah mendapatkan buku nikah
yang keluaran terbaru, tapi di lapangan mohon izin masih banyak pertanyaan. Sekarang untuk wanita yang awalnya coklat kemerah-merahan menjadi warna hijau, dan yang laki-laki tetap berwarna hijau. Di situ pun di dalam cover buku nikah yang ada burung garudanya, nama garudanya, tidak tertulis lagi buku nikah suami, buku nikah istri, sama semua sekarang. Itu ya, sudah mendapatkan kutipan buku nikah terbaru, dua-duanya mendapatkan warna hijau. Pak, ternyata masih ada orang Babakan Madang yang mendapatkan buku nikah coklat dan hijau. Nah itu kemarin saya informasi, silakan bawa kami akan cross check. Sepengetahuan kami dari Oktober 2024 sampai dengan sekarang sudah mendapatkan kutipan akta nikah yang terbaru. Jadi kalau misalkan ada yang keluar lagi coklat dan hijau, nah itu masih atau kita perlu pertanyakan. Selanjutnya izinkan saya atau kami menyampaikan, walaupun alhamdulillah sudah agak mereda terkait maraknya judi online. Nah, alhamdulillah sudah mulai berkurang berkat peran kita semua sebagai warga masyarakat. Kenapa sampai harus disampaikan di bimbingan calon pengantin? Mohon izin, sudah banyak laporan informasi salah satu penyebab terjadinya perceraian, perpisahan dari judi online. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja yang dapat saya atau kami sampaikan. Masuk tutup aja ya. Dengan bersama-sama membaca hamdalah, marilah kita tutup bimbingan calon pengantin ini pada hari Rabu 16 April 2025 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada pesan dari pengurus